Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang konsep dasar manajemen inovasi dalam pendidikan Islam. Nah, ini penting disampaikan khususnya bagi bagaimana agar lembaga kita itu menjadi lebih inovatif dan lebih diterima oleh masyarakat. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan kepada hasil artikel yang saya baca tentang konsep dasar yang berjudul Konsep Dasar Inovasi Manajemen Pendidikan melalui inovasi pemikiran, lingkungan, budaya, dan perilaku, yang ditulis oleh Muhammad Siddiq dan Hikmatul Hidayah, mahasiswa pada Institut Agama Islam Abdullah Said Batam. Nah, inti dari konsep yang disampaikan itu pertama adalah satu, bahwa implementasi manajemen pendidikan berbasis sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan. Ini penting bahwa manajemen berbasis sekolah itu mencakup profesionalisme sekolah, sehingga manajemen berbasis sekolah itu menjadi kunci untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pengelolaan lembaga pendidikan yang efektif dan partisipatif. Kemudian dalam manajemen berbasis sekolah itu bisa berhasil dengan adanya partisipasi stakeholder dalam pendidikan. Ini mencakup semua pihak, di samping guru sebagai pendidik, kemudian lembaga pendidikan itu sendiri, juga orang tua dari wali murid, dan juga masyarakat sebagai pemangku keputusan. Jadi kita bisa melibatkan masyarakat dalam mengambil setiap keputusan dalam pendidikan kualitas madrasah. Yang kedua, perubahan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan dunia pendidikan, bahwa kita melihat dan kita rasakan sendiri bagaimana setiap ganti pemerintahan itu kita mengalami yang namanya perubahan kurikulum. Saya kira ini wajar saja, asalkan kurikulum itu dinamis dan adaptif atau adaptasi, atau bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman, sehingga perubahan kurikulum itu dilakukan secara berkala untuk mengikuti perkembangan kebutuhan dunia pendidikan yang terus berubah setiap saat. Kemudian dalam pengembangan kurikulum itu, peran serta seorang guru itu sangat penting sekali. Guru harus terlibat betul dalam proses pengembangan kurikulum. Karena apa? Karena guru nanti yang akan melaksanakan kurikulum itu sendiri, dan kurikulum itu sehingga bisa relevan dengan kebutuhan zaman akan datang. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya manusia atau SDM yang inovatif dan berkualitas dalam pendidikan. Ini kita bisa mulai dari proses rekrutmen tenaga pendidikan. Jadi tak kita membutuhkan seorang guru, kita harus tahu kompetensinya seperti apa, sehingga ibaratnya kita tidak mengambil
kucing dalam karung, kita nggak tahu modelnya seperti apa. Maka rekrutmen guru itu harus terstruktural dan berbasis ke kompetensi sesuai kebutuhan. Kemudian guru-guru kita itu harus kita didik, kita latih secara berkelanjutan. Jadi adanya kegiatan seperti MGMP, KKG, kemudian pelatihan-pelatihan baik daring maupun luring itu harus kita tekankan kepada tenaga kependidikan kita. Dan juga yang terpenting juga adalah kepemimpinan. Seorang kepala sekolah itu adalah pemimpin di lembaganya. Maka seorang kepala sekolah harus menjadi sosok yang inspiratif dan inovatif di lembaga pendidikannya, sehingga menjadi sosok yang bisa meningkatkan semangat kerja dan kreativitas di lingkungan lembaga pendidikan yang diampunya, baik itu tenaga pendidik, guru, ataupun bahkan murid-muridnya. Bisa kepala madrasah sekolah itu menjadi inspirasi bagi murid-muridnya. Selanjutnya, mengapa inovasi itu penting? Bahwa inovasi manajemen pendidikan itu juga respon terhadap tuntunan zaman. Makanya transformasi pendidikan untuk SDM yang berkualitas. Di sini inovasi manajemen pendidikan harus fokus pada peningkatan kualitas SDM agar dapat menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Jadi SDM guru itu maksudnya itu harus siap punya pandangan ke depan. Bagaimana anak didik yang saya didik saat ini adalah akan memasuki masa yang bukan masa saat ini, masa guru dia mengajar. Itu harus punya pandangan seperti itu. Selanjutnya, peran inovasi pemikiran dalam menciptakan budaya pendidikan yang positif. Nah, di sini inovatif atau inovasi dalam dunia pendidikan itu hendaklah bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif dan produktif, sehingga metode itu bisa memunculkan metode pembelajaran yang kreatif dan menarik untuk peserta didik. Dan selanjutnya tak lupa juga bahwa inovasi pendidikan itu harus berbasis pada lingkungan budaya dan pembentukan karakter. Jadi inovasi itu berbasis lokal wisdom itu. Karena lingkungan budaya yang baik itu dapat membentuk karakter siswa yang bisa mempengaruhi perilaku mereka di sekolah, di lingkungan dan keluarganya. Selanjutnya, peran keluarga. Di sini penting bahwa kita melibatkan keluarga dari peserta didik kita untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pendidikan itu, baik apapun itu juga harus kita libatkan. Dan terakhir adalah integrasi budaya lokal. Jadi kita dalam kurikulum itu adalah kita tidak melupakan tadi saya sebut sebagai local wisdom, kebijakan daerah itu, sehingga dari kurikulum pendidikan itu bisa menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya sendiri. Itu mungkin teman-teman yang saya sampaikan. Pada intinya bahwa inovasi manajemen pendidikan itu harus bisa membentuk lingkungan budaya dan karakter, kemudian peran keluarga dari wali kita libatkan, dan juga integrasi
kurikulum itu tetap melibatkan kebudayaan lokal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.